Bang Eki, sebelum lanjut, bicara anggaran dasar. Ini kan kalau saya mengamati, mengikuti, suka ngintip-ngintip lah. Ya. Ya, untung kan nggak ngintip. Ngintipin Facebook. Tadi kan disebut ada dua kubu. Ya. Nah, kubu ini bilang, oh kubu sana melanggar anggaran dasar rumah tangga, ADART. Yang kubu sini sebaliknya. Oh enggak, situ yang melanggar ADART. Sedikit dong Bang Eki. Kalau misalkan Bang Eki. Jadi kalau sejarahnya, nah, bicara anggaran dasar ini, yang pertama ya, yang harus kita pahami ya, dan ini menjadi sesuatu yang harusnya menjadi kebanggaan kita bersama ya, bahwa Ikatan Notaris Indonesia itu sudah lahir sejak tanggal 1 Juli 1908. Jadi usia organisasi yang kita cintai ini lebih tua dibandingkan merdekanya negara Republik Indonesia gitu ya. Nah, sudah usianya 114 tahun. Dan kemudian pada ketika Elisa Pondaah ya mendaftarkan anggaran dasar INI, waktu itu masih namanya Kementerian Kehakiman ya. Pada saat itu sudah dinyatakan bahwa INI ini adalah sebagai perkumpulan yang berbadan hukum ya, mendapatkan surat keputusan dari Kementerian Hukum. Kalau saya tidak salah di tahun 1958. Nah, kemudian waktu itu belum ada undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris. Nah, kita masih pakai stablat, kita masih pakai peraturan jabatan notaris, dan kemudian di tahun 2004 ya lahirlah Undang-Undang 30 tahun 2004. Nah, 1 tahun setelah lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris, dilaksanakanlah Kongres Luar Biasa pertama, KLB ya, pertama untuk menyesuaikan anggaran dasar INI ini dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Itu 30, yang pertama sekali. 30 2004. Ya, betul. Jadi akibat lahirnya Undang-Undang 30 tahun 2004, setahun kemudian dilaksanakanlah Kongres Luar Biasa. Pada ketika itu Ibu Tin Norman Lubis ya yang menjadi ketua umumnya. Dan periode Ibu Tin itu berakhir di tahun 2006, 1 tahun kemudian. Kemudian di 2006 itu dilaksanakanlah Kongres, Ibu Tin terpilih kembali menjadi ketua umum, kemudian dilakukan penyempurnaan anggaran dasar yang hanya beberapa pasal ya yang disesuaikan ya. Jadi perubahan yang signifikan itu di KLB 2005 ya. Kemudian Kongres 2006. Dan terakhir pada ketika lahir Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 sebagaimana perubahan ya atas Undang-Undang 30 2004. Nah, 2015 1 tahun ya setelah muncul yang Nomor 2 tahun 2014 itu dilaksanakanlah Kongres Luar Biasa kembali. Untuk kedua kalinya merubah AD. Betul, itu pada bulan Mei tahun 2015 di Banten. Ini cukup signifikan ya perubahan anggaran dasar itu. Karena ada beberapa pasal di Undang-Undang 30 itu yang dihapus oleh Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah MPD. Dan kemudian lahirlah yang namanya Majelis Kehormatan Notaris yang ada di tingkat wilayah dan pusat, MKNW dan MKNP ya. Nah, dan kemudian dirubahlah di pasal 10 misalnya ya. Pasal 10 anggaran dasar itu yang mengatur tentang alat perlengkapan organisasi ya. Di situ menjadi 4 ya. Pertama adalah rapat ya, rapat anggota. Rapat anggota itu terdiri dari Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferwil, Konferwilup, Konferda, Konferdalup. Kemudian yang kedua pengurus, PP, Pengwil, dan Pengda. Yang ketiga Dewan Kehormatan, DKP, DKW, DKD. Yang keempat, nah ini yang pertama baru lahir, adalah Mahkamah Perkumpulan. Mahkamah Perkumpulan lahir di tahun 2015, di bulan Mei itu, adalah untuk mengantisipasi, menjaga supaya kesatuan ya, persatuan, wadah berhimpun itu tetap ada di tubuh INI. Nah, sehingga setiap terjadi permasalahan di dalam Kongres, kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa itu adalah pada Mahkamah Perkumpulan. Mahkamah Perkumpulan ini keputusannya bersifat binding, ya, final. Nah,
dan itu yang terakhir kali. Sampai hari ini tidak pernah ya sejak tahun 2015 itu dilaksanakan KLB dengan merubah anggaran dasar. Nah, itu kan anggaran dasar. Ya. Nah, untuk anggaran rumah tangga sendiri Nah, gimana? anggaran rumah tangga kalau di INI itu kewenangannya ada di RP3YD, Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas. Ya, jadi di 2015 itu cukup signifikan perubahannya. Kemudian di 2017 bulan Januari di Balikpapan, ya, Kalimantan Timur, kebetulan pada saat itu saya masih dipercaya jadi ketua bidang organisasi, ya, dan perubahan yang cukup signifikan di anggaran rumah tangga itu tentang tata cara pendaftaran keanggotaan. Kemudian kita mulai menyentuh yang berbasiskan elektronik, ya. Nah, kemudian beberapa hal yang lain, walaupun tidak sempurna, ya, tidak sempurna karena banyak sekali yang seharusnya dirangkum yang masuk di dalam anggaran rumah tangga. Tapi hal ini bisa kita pahami karena Januari tahun 2017 itu adalah baru selesainya konsolidasi, ya, sejak kepemimpinan Yualita periode pertama yang terpilih di Kongres Sumatera Selatan Palembang, ya. Kemudian konsolidasi itu baru berakhir di bulan Desember kalau saya tidak salah. Terakhir itu adalah Konferwil di Maluku Utara. Nah, kemudian Januari, ya, Januari sudah langsung RP3YD dengan merubah atau menyempurnakan anggaran rumah tangga, dan untuk pertama kali lahirnya peraturan perkumpulan. Jadi sebelum Januari 2017 belum ada peraturan perkumpulan. Berarti di Balikpapan? Di Balikpapan. Kenapa kita munculkan peraturan perkumpulan pada saat itu? Karena peraturan perkumpulan ini harus mengatur hal-hal yang lebih teknis, ya. Ya, yang lebih teknis supaya ada keseragaman yang tidak mungkin itu diatur di dalam anggaran rumah tangga. Contoh misalnya, skala prioritas kita pada saat itu adalah penyempurnaan tentang sistem administrasi kesekretariatan, ya, kop surat yang berbeda-beda, penyebutan judul, ya, misalnya pengurus wilayah, ya, Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia. Tapi masih ada yang sebelumnya itu menuliskan pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Tengah. Kita sudah tanya ke ahli bahasa dan kalimat yang betul seperti yang tadi. Kemudian kop surat itu juga masih disatukan antara Pengda dengan DKD, ya. Padahal ini adalah lembaga yang terpisah gitu kan. Yang berbeda. Ya. Tetapi banyak lagi yang belum, misalnya tentang uang duka, ya. Nah, di anggaran rumah tangga lah salah satu contoh yang tidak sempat kita akomodir, ini dalam rangka peningkatan fungsi dan peran serta tugas Dewan Kehormatan. Jadi Dewan Kehormatan itu untuk tingkat pusat setelah terpilih dilantik oleh presidium, ya. Kemudian pada saat konsolidasi Konferwil selain melantik ketua Pengwil terpilih juga Dewan Kehormatan Wilayah oleh DKP. Tetapi dari Pengwil ke Pengda pada saat Konferda, ya, yang seharusnya Dewan Kehormatan Wilayah itu ikut turun ke berbagai daerah untuk konsolidasi, ya, DKW, kemudian dia juga harus menunjukkan simbol dan ikut serta pada saat pelantikan DKD yang terpilih. Tetapi di anggaran rumah tangga kita itu masih dilantik oleh presidium. Banyak hal lain, ya, tentang uang duka, kemudian bagaimana dengan werda dan seterusnya. Nah,